Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 440, di mana Shao Dongjian. Zhu Wuji tidak punya banyak minat, tetapi teh adalah salah satunya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada hari tanpa dia menikmati secangkir teh. Mengangkat cangkir teh di depannya, Zhu Wuji dengan santai menyesap sedikit dan memejamkan mata untuk menikmatinya, menikmati rasanya. Teh yang harum mengalir ke indera perasanya, membuatnya menginginkan lebih. Tehnya diseduh dari daun teh khusus yang berusia lebih dari 1000 tahun, tidak hanya dapat meningkatkan kejernihan jiwa, tetapi meminumnya secara teratur bahkan dapat memperkuat organ dalamnya. Zhang Jingfeng berdiri tidak jauh, ragu-ragu beberapa kali. Zhu Wuji melirik ke arahnya dan berkata, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Zhang Jingfeng ragu-ragu sebelum berbicara, Presiden, sudah cukup lama sejak wakil penguasa keluar, mungkinkah sesuatu terjadi kecelakaan? Haruskah kita pergi dan melihatnya? Zhu Wuji tertawa mendengar perkataan Zhang Jingfeng, aku sangat paham dengan kekuatan Shao Dongjian, untuk menghadapi Sein tingkat keempat hanya perlu menggerakkan satu jari, apa yang bisa terjadi? Aku suka teh, dia suka wanita. Kurasa dia mungkin sedang berperang dengan ketiga wanita muda itu sekarang. Zhang Jingfeng melonggarkan pelukannya, bawahan ini memang terlalu banyak berpikir, tapi sejujurnya, wakil penguasa Shao benar-benar beruntung, satu melawan tiga sekaligus. Zhu Wuji terkekeh, itu juga tergantung pada kualitas barangnya, tidak banyak yang bisa menarik perhatian Shao Dongjian. Begitukah? Tepat saat tawa mereka terdengar, sebuah suara dingin memotong tawa mereka. Suara itu muncul terlalu tiba-tiba, mengejutkan kedua pria itu. Siapa? Di bawah pengawasan Zhu Wuji dan Zhang Jingfeng, 4 siluet perlahan-lahan muncul di depan mereka, Huang Xiaolong, Si plus Xiao Fei, Xiao Rou, dan Xiao Yue. Itu kamu. Zhu Wuji menatap Huang Xiaolong, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, kamu tidak mati. Apakah Shao Dongjian berubah pikiran dan tidak membunuh bocah nakal ini? Zhu Wuji bingung dan heran. Sepertinya Presiden Zhu sangat terkejut bahwa aku masih hidup. Huang Xiaolong mencibir. Zhu Wuji menaruh cangkir tehnya di atas meja sambil menatap Huang Xiaolong, di luar dugaanku, Shao Dongjian akan mengampuni nyawamu, bukannya membunuhmu. Selain alasan ini, Zhu Wuji tidak dapat memikirkan alasan lain. Mengatakan bahwa seorang Sein tingkat 4 berhasil lolos dari kejaran Sein tingkat 10 adalah hal yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, penjelasan yang paling masuk akal untuk ini adalah bahwa Shao Dongjian waspada terhadap identitas pemuda ini, dan menyelamatkan hidupnya. Di mana Shao Dongjian? Zhu Wuji bertanya. Shao Dongjian mengampuniku. Mendengar dugaan Zhu Wuji membuat Huang Xiaolong membeku sesaat, lalu dia menggelengkan kepalanya, tersenyum dingin pada Zhu Wuji, kau ingin tahu di mana Shao Dongjian? Kau akan tahu sebentar lagi. Sebentar lagi. Ada keraguan di mata Zhu Wuji, gagal memahami makna di balik kata-kata Huang Xiaolong. Tanpa berpura-pura lagi, seberkas cahaya berkedip dan Eminent Holiness Halberd telah menembus bagian tengah alis Zhang Jingfeng. Halberd itu berputar, melubangi tengkoraknya, keluar dari bagian belakang kepalanya. Darah muncrat ke seluruh lantai saat Huang Xiaolong mencabut tombaknya. Mata Zhang Jingfeng membelalak tak percaya, menatap Huang Xiaolong hingga saat-saat terakhir ketika ia terjatuh ke lantai. Zhang Jingfeng mungkin seorang tetua dari kamar dagang pavilion emas, tetapi kekuatannya hanya di alam Sein Orde keempat awal. Bagi Huang Xiaolong, mereka hanyalah musuh yang siap diincar. Melihat bawahannya jatuh tak bernyawa ke lantai, Zhu Wuji akhirnya bereaksi. Dia tidak menyangka Huang Xiaolong akan menyerang begitu tiba-tiba, apalagi membunuh bawahannya tepat di depannya. Yang lebih tidak terbayangkan adalah kenyataan bahwa seorang pemuda Sein Orde keempat dapat membunuh Zhang Jingfeng, seorang Sein Orde keempat awal, dalam waktu yang lebih singkat daripada bernapas. Kau. Zhu Wuji bangkit berdiri dengan marah, kau benar-benar berani membunuhnya. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Huang Xiaolong membalas dengan wajah datar. Zhu Wuji sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi, dia malah tertawa, bagus, bagus. Dasar berandal, aku tidak peduli siapa dirimu, aku tidak ingin tahu mengapa Shao Dongjian membiarkanmu hidup, hari ini kau harus mati. Dia benar-benar marah. Membiarkan kata-katanya bergema di udara, Zhu Wuji mengarahkan pukulan mematikan ke arah Huang Xiaolong. Tinju fajar emas tak terbatas. Cahaya keemasan meledak di aula, jejak tinju berputar dengan perubahan tak terbatas. Zhu Wuji ini sebenarnya lebih kuat dari Shao Dongjian. Namun, sebelum tinjunya mengenai Huang Xiaolong, aura hantu membumbung tinggi ke langit, menyelimuti seluruh aula bagian dalam. Roh-roh jahat bergemuruh seperti tsunami, menghalangi pukulan Zhu Wuji. Dalam sepersekian detik itu, Huang Xiaolong menghilang dari pandangan. Sama seperti apa yang terjadi pada Shao Dongjian sebelumnya, Zhu Wuji terkejut dan tercengang, formasi susunan. Selanjutnya, penglihatannya dipenuhi serangga-serangga hitam kecil yang terbang ke arahnya. Seperti Shao Dongjian, Zhu Wuji tidak menganggap penting serangga-serangga hitam kecil ini.
Pukulan-pukulan dilepaskan, tetapi setelah beberapa kali pukulan, wajah Zhu Ji akhirnya berubah muram. Mungkinkah ini? Kamu adalah Huang Xiaolong. Zhu Ji berseru. Huang Xiaolong mendengus sebagai jawaban, tak ada suara lagi yang keluar darinya. Rasa dingin menjalar ke dalam hati Zhu Ji, diam berarti pengakuan. Pada titik ini, skarab mayat racun melancarkan serangan lagi. Melihat skarab mayat racun, Zhu Ji merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dengan cepat mengepalkan tinjunya untuk mengusir makhluk hitam itu. Rasanya seperti ada palu yang menghantam kepalanya. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa serangga hitam kecil ini adalah kumbang racun yang mengerikan? Kalau begitu, Shao Dongjian. Kamu membunuh Shao Dongjian. Zhu Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Sebagian kecil dirinya menolak menerima bahwa Shao Dongjian sudah mati. Bukankah aku baru saja mengatakan, kau akan tahu sebentar lagi. Suara dingin Huang Xiaolong terdengar. Zhu Ji kehilangan semua warna dari wajahnya dan mulai gemetar. Setengah jam kemudian. Tanpa ada ketegangan, kumbang mayat racun menyerbu ke seluruh tubuh Zhu Ji, menelan setiap potongan dagingnya, dan jiwanya akhirnya ditelan oleh bendera hantu tertinggi, berubah menjadi roh jahat. Faktanya, di akhir, Zhu Ji memohon kepada Huang Xiaolong, selama Huang Xiaolong mengampuni dia akan tunduk padanya. Sayangnya, pada tingkat kekuatan spiritualnya saat ini, dia tidak dapat membuat jejak jiwa di lautan jiwa Zhu Ji, membuat Zhu Ji menjadi risiko konstan yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Pada akhirnya, Huang Xiaolong hanya bisa memberinya makan untuk Poison Core Scarabs, meskipun dengan enggan. Setelah membersihkan Zhu Ji dan Zhang Jingfeng, Huang Xiaolong dan ketiga wanita itu menghilang dari tempat kejadian. Berkat tindakan pencegahan Huang Xiaolong, menggunakan cincin pengikat dewa untuk mengunci ruang di sekitar aula bagian dalam, apa yang terjadi tidak membuat siapapun dari kamar dagang paviliun emas di lobi luar waspada. Semuanya berjalan seperti biasa. Shao Dongjian dan Zhao Wuji bukanlah ahli alam Sein biasa, Shao Dongjian berada di alam Sein tingkat ke-10 akhir, sementara Zhou Wuji sedikit lebih kuat, lebih dekat ke puncak alam Sein tingkat ke-10 akhir. Mayat mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli alam Sein tingkat menengah dan tinggi pada umumnya. Diberi makan oleh mayat-mayat berkualitas seperti itu, skarab mayat racun berevolusi lagi, cangkang mereka lebih berkilau, mirip dengan batu rubi hitam, dan antena di kepala mereka tumbuh lebih kuat dan tajam. Kekuatan bendera hantu tertinggi juga ditingkatkan dengan penambahan 2 jiwa yang kuat. Huang Xiaolong dan ketiga wanita itu meninggalkan kota Bircliff sekali lagi, kali ini kembali ke markas besar Gerbang Asura. Rencana Huang Xiaolong adalah kembali ke markas besar Gerbang Asura terlebih dahulu, memurnikan satu naga suci purba, dan setelah itu, ia akan mengirim si Xiao Fei dan para pelayannya kembali ke Kekaisaran Buddha yang terberkati. Dengan membawa beberapa rumput Dewa Naga di tangannya, dia tidak terburu-buru dalam perjalanan pulang. Huang Xiaolong dan ketiga wanita itu berjalan-jalan di siang hari dan berhenti untuk beristirahat di malam hari, sementara Huang Xiaolong akan mengolah seni sumi dewa, taktik Asura, seni boneka kuno, dan mandat jiwa. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong terus membiasakan diri dengan 9 taktik penyempurnaan pil yang tercatat dalam taktik penyempurnaan pil naga emas. Membunuh Shao Dongjian dan Zhu Ji memberi Huang Xiaolong banyak bahan dari cincin spasial mereka, jadi Huang Xiaolong pasti tidak kekurangan. Pil naga ilahi, pil Golden Jadesea, dan pil roh tingkat dewa lainnya yang diperolehnya dari reruntuhan klan naga kuno hampir habis, ia harus menguasai ke-9 taktik penyempurnaan pil klan naga. Pada saat itu, selama ia memiliki bahan-bahannya, ia pasti bisa menyempurnakannya.